Jadi di sini saya menemukan TWS yang harganya terjangkau, tapi rasanya itu premium. Dan inilah Nokia E3100 Plus, di mana ini mereknya Nokia loh ya. Jadi sekarang Nokia tidak hanya mengeluarkan handphone ya, tapi juga mengeluarkan aksesorisnya dan berbagai produk elektronik lainnya. Dan di sini yang pasti sudah garansi resmi ya nih ya. Distributor lokal dengan izin postelnya sudah lengkap semua, pokoknya garansinya 1 tahun. Jadi sobat bisa cek sendiri di QR code ini. Untuk fitur utamanya di sini sobat bisa lihat langsung ya, ini Bluetooth-nya sudah 5.2. Artinya latensinya itu sudah minim banget ya. Ditambah lagi sudah IP44 waterproof. Jadi cocok banget bagi sobat yang tinggal di wilayah tropis. Dan inilah spesifikasi lengkapnya, sobat bisa lihat semuanya di sini. Dan pastinya ini produknya segel ya, ada bungkus plastiknya, dimana ini memang belum pernah dibuka dan langsung dari pabriknya. Kalau misalkan pengiriman hujan juga harusnya aman sih, karena kan dilindungi plastik tambahan. Jadi sekarang langsung aja kita unboxing produknya. Kita sobeknya di bagian atas aja sini. Jadi ini isinya, ini dilindungi oleh plastik mica yang lumayan kaku ya, jadi bisa meredam. Kemudian di sini kita juga mendapatkan karet cadangan earbudnya ya. Jadi ini ukurannya itu ada S dan L. Jadi yang terpasang di sini itu adalah yang medium. Di bagian belakangnya ada buku petunjuknya ya. Coba kita lihat dulu, dan buku petunjuknya pun dilindungi plastik. Ternyata di dalamnya juga ada kabel untuk chargernya nih biasanya nih. Jadi sudah aman ya. Kita sudah mendapatkan kabel charger, ini tipenya adalah Type C. Jadi terdapat dua macam, yang satu adalah buku petunjuk penggunaan dan yang kanan adalah buku garansinya. Jadi bagi kalian yang baru punya TWS pertama kali nggak perlu khawatir, di sini lengkap banget tuh semua petunjuknya, troubleshootingnya dengan berbagai bahasa ya. Setidaknya di sini kita bisa memahami yang bahasa Inggrisnya ya. Mungkin karena buku garansinya resmi ya, jadi ini tuh panjang banget ya. Biasanya buku garansi itu ya cuma satu lembar aja, udah satu kotak begini udah selesai. Ini panjang banget. Sekarang saatnya kita buka TWS-nya ya, dan ini adalah tempat chargernya. Mungkin karena perdana dikeluarin ya, dia masih slot gitu ya. Dan inilah TWS-nya, Nokia. Jadi dari mereknya, wah ini pasti semua orang tahu ya. Merek dari Nokia ini adalah tempat chargernya, dimana kita nanti ngecas ya, tinggal dicolok aja di sini. Kemudian ini adalah bagian yang saya suka. Jadi seperti membuka cincin gitu ya. Ini adalah bagian dalamnya. Dan di sini bahannya juga bukan bahan murahan ya, dipegang juga nggak licin, jadi dia keset. Biasanya kan ada yang licin ya, ini enggak. Ini jadi seperti hitam doff, jadi dipegangnya juga berasa. Kemudian di sini ada lampu indikatornya. Jadi kalau secara desain ya, ini bentuknya pas banget digenggam. Jadi kan ada yang kebesaran, ada yang kepanjangan gitu ya. Tapi ini benar-benar pas banget ya, kayak kapsul gitu. Jadi digenggam pas banget. Ini masuk kantong ya, pasti masuk ya. Terus mau ditaruh di mobil gitu ya, di bagian dashboardnya atau mana, ini tidak memakan space yang begitu besar. Jadi ini kecil, portable. Kalau buat saya pribadi sih ini pas banget sih ukurannya. Sekarang kita lihat earphone-nya ya. Di sini juga ada tulisan Nokia-nya tuh. Dan ini sudah mulai nyala tuh ya. Kelap-kelip. Berarti dia sudah siap di pairing. Ada tulisan L dan R. Ini artinya kiri, R itu kanan, right, left and right. Jadi kita jangan tertukar ya untuk penggunaannya, karena nanti penting banget ya di saat kita mendengarkan supaya stereo atau mono yang lagu kita dengarkan itu suaranya pas. Jadi tulisan Nokia-nya itu seperti ada di dalam case gitu ya tuh. Dia memantul, jadi menghasilkan cahaya perpaduan yang bagus. Kemudian bagian belakangnya ini adalah tempat ngecasnya ya, tinggal ditempel aja nanti di rumahnya. Dan untuk bagian telinganya di sini, ini terlihat kecil banget. Jadi kalau misalkan dipakai nyaman ya, dipakai nyaman dan kelihatannya elegan aja gitu. Sekarang kita langsung tutup aja. Ini ada R, berarti dia di posisi sebelah kanan sini. Tinggal ditaruh gitu aja, kanan kiri. Nah ini dia otomatis ngecas, jadi kita tinggal tutup aja tuh ya, indikatornya nyala. Sekarang saatnya kita tes bagaimana kualitas suaranya. Langsung aja Bluetooth-nya kita nyalain ya. Jadi namanya adalah Nokia E3100 Plus. Nah, kalau misalkan kalian punya perangkat yang original, itu pasti namanya nggak asal ya, namanya asli. Ini sudah terkoneksi. Karena fiturnya Bluetooth 5.2 itu latensinya kecil, jadi cocok banget bagi sobat yang main game. Kita coba mendengarkan Spotify. Karena ini adalah fitur sentuh, jadi untuk play lagunya kalian cukup ketuk aja sekali.
Nah, di sini dia langsung play otomatis ya, ini tidak saya sentuh. Terus untuk pause juga sama ya, kalian tinggal cukup ketuk sekali aja, maka dia akan berhenti. Kemudian untuk next lagu itu kalian ketuk 2 kali, tapi yang bagian kanan seperti ini ya, R. Dan untuk yang leftnya 2 kali, dia akan previous lagu sebelumnya. Kalian juga bisa mengatur volume dari sini, jadi ini ditahan sekitar 2 detik. Maka dia akan naik. Dan untuk menurunkan volumenya berarti kalian pakai yang sebelah kiri ya. Jadi ditahan 2 detik di sini, dia akan turun volumenya. Jadi ini ingat ya, L itu kiri yang dipakai di kuping kiri dan R itu yang dipakai di kuping kanan. Kemudian jika kalian menerima telepon dari WhatsApp, itu ketuk sekali aja di sini, maka dia akan angkat otomatis. Kemudian kalau mematikan diketuk 2 kali. Dan jika kalian ingin mereject ya, menolak teleponnya, berarti ditahan aja sekitar 2 detik. Bagi sobat yang biasa menggunakan Google Assistant, ini juga bisa, tinggal diketuk aja sebanyak 3 kali. Muncul seperti ini, jadi kalian tinggal lanjutkan saja kebutuhannya apa. Misalkan telepon siapa, itu otomatis dia akan nelpon. Jadi jika kalian merasa seperti saya, misalkan karet earphone-nya ini nggak pas di kuping ya, mungkin biasa pakai yang besar atau yang kecil gitu, itu gampang tinggal kita copot aja, seperti ini. Kemudian kita tinggal pilih yang mana kira-kira yang sesuai. Jadi kalian tinggal tekan aja sampai earphone-nya itu masuk ke dalamnya. Oke, jadi seperti ini sudah terpasang, mudah ya untuk cara pemasangannya. Karena buat saya komunikasi itu penting, jadi kualitas mic-nya harus kita tes dulu nih kan. Sekarang banyak yang live, terus kita telepon, video call dan segala macam. Bagaimana kualitas dari Nokia E3100 Plus ini? Saat ini saya sedang melakukan pengetesan suara dari Nokia E3100 Plus dengan jarak yang cukup jauh, mungkin sekitar 5 meter dari HP saya. Menurut kalian suara kualitasnya gimana nih? Tuliskan di kolom komentar. Yang paling utama dalam memastikan kualitas suaranya bisa keluar semua, ini pastikan dulu kalian menggunakan earphone yang sesuai dengan telinga kalian. Jadi bisa pakai yang kecil, yang sedang, atau yang paling besar, karena ini penting banget. Kemudian saat pemasangannya juga jangan terbalik. Jadi ini contoh yang menurut saya kurang tepat ya, tapi nggak apa-apa kalau kalian mau masang seperti ini, karena kualitas suara bassnya itu nggak keluar kalau kalian dengarkannya dengan yang terbalik seperti ini. Ini butuh ditekan sedikit, jadi cocok sih kalau pakai helm, jadi agak gencet. Ini saya nggak nyaranin kalian dengerin pakai helm ya di motor ya. Oke, jadi untuk pemakaian yang benar, jadi caranya seperti ini. Jadi tulisan R-nya ini tidak terbalik ya. Kemudian kalian tinggal pasangkan di telinga kalian seperti ini. Ini cukup ditekan aja. Ini nggak perlu ditekan seperti yang sebelumnya. Ini sudah keluar bassnya, jadi sudah dapat banget. Nyaman pakainya di kuping, baru kita tes kualitas suaranya. Oke, di sini saya dengarkan lagu EDM ya. Jadi suara yang jedak-jeduk gitu, kita tes pakai Alan Walker seperti biasa. Untuk suaranya dapat banget menurut saya, keluar banget, bassnya dapat banget. Terutama nggak hanya di bassnya, tapi di suara trebles dan mediumnya ini dapat banget. Jadi rasanya kayak gimana ya, kayak krenyes gurih gitu dapat ya. Oke, selanjutnya kita coba lagu Jawa ya. Sekarang kan lagi tren lagu Denny Caknan ya. Ini kita coba dengarkan beberapa lagu, dan memang suara kualitas audio yang keluarnya itu lembut banget, termasuk suara genangnya. Kalau kalian makainya terbalik seperti yang tadi, itu butuh ditekan di bagian bawah. Tapi kalau masangnya udah bener, ini nggak perlu diotak-atik, cukup ditempel di telinga, itu sudah dapat semua suaranya, jadi nyaman banget. Oke, selanjutnya di saat saya coba main game di sini, kita tes Mobile Legends aja. Itu saya baru sadar ternyata suara Mobile Legends itu seperti kita main di sebuah studio ya, atau seperti di bioskop, jadi kayak ada surround soundnya gitu. Nah, ini sih yang baru saya ngeh ya semenjak pakai headset Nokia ini. Padahal kalau pakai headset yang kabel biasa, ya biasa aja gitu dengernya. Saya nggak tahu apakah dari efek headset Nokia-nya atau bagaimana. Jadi intinya kualitas suaranya bagus banget. Untuk bassnya saya rasa cukup ya, terus luas suaranya. Kemudian yang saya suka adalah di medium dan treblesnya. Treblesnya sama sekali nggak sakit, jadi empuk banget, lembut banget di telinga, nggak ada yang kasar sama sekali treblesnya. Kemudian untuk suaranya bisa dibilang gurih ya, pokoknya enak banget deh. Bagian terpenting selanjutnya adalah charging case-nya ya. Ini 300 mAh. Jadi setidaknya kalian bisa cas hingga 4 kali pemakaian, lebih sedikit. Kemudian untuk penggunaan non-stop itu bisa sampai 5 jam. Untuk total playtime atau standby-nya itu bisa 24 jam non-stop. Kesimpulannya, kalau kita lihat dari harganya yang saat ini itu di bawah 200 ribuan, ini menurut saya worth it banget. Jadi kalau misalkan harga 1 jutanya dicoret, oh ini terlalu jauh ya. Tapi kalau disaingkan dengan harga yang sekitar 350 ribuan ke atas, itu masih masuk sih menurut saya. Karena memang saya nggak nemu kelemahannya untuk saat ini. Mungkin nanti kalau sudah kita pakai dalam jangka waktu lama, saya update di deskripsi atau di kolom komentar ini. Bagi sobat yang tertarik ingin membeli, langsung aja cek di deskripsi video untuk link pembeliannya. Mumpung lagi promo loh harganya, jangan
jangan-jangan beneran naik ke 1 juta nih nanti. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat Fis TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.